Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Penting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Dan kali ini kita lanjutkan belajar tentang pernikahan dengan tema hutang piutang suami istri. Kali ini kita pada titik puncak dari bisakah terjadi, bolehkah terjadi, bagaimana mengatasinya. Apa itu masalah puncak? Masalah puncak adalah hutang piutangmu sudah tidak bisa terbayar dengan mudah. Harus berkorban, betul-betul berkorban. Harus melepaskan salah satu aset. Harus menurunkan standar kehidupan. Bahkan harus menjual satu-satunya aset yang kau punya. Jadi bagaimana ini kalau saya putus asa, Pak? Bagaimana kalau saya putus asa? Contoh nih. Suami istri. Mereka tidak membuat perjanjian pisah harta ketika pernikahan. Karena sekarang ini hal yang normal bahkan. Sebelum menikah, mereka buat perjanjian pisah harta di notaris. Antara dua orang calon suami istri ini dengan pasal-pasal yang mandiri secara keuangan. Jadi ketika terjadi sesuatu dalam usaha yang mereka buat atau terjadi sesuatu karena keuangan salah satu pihak, maka keuangan pihak yang lain tidak tersedot untuk menjadi bagian dari kompensasi, resiko atau tanggung jawab dari pasangannya. Jadi ini pisah harta. Kalau pisah harta ya nggak ada masalah, artinya dampaknya akan terkena kepada yang bersangkutan. Tapi ini adalah tidak dibuat kesepakatan atau perjanjian pisah harta. Mereka menikah, mereka utang piutang, dan utangnya diketahui sebagian. Sebagian lagi tidak ketahui karena semakin besar. Hutang piutang suami istri. Ini tidak lagi hutang suami istri tapi hutang kepada pihak lain. Dan kemudian suatu kali pihak lain ini yang merupakan tiga sumber datang. Menagih. Mengapa? Karena yang hutang kita pakai suaminya aja ya. Karena saya sebagai suami lebih aman suami aja. Nanti kalau saya mengambil contoh yang istri dikira saya memojokkan pihak wanita. Jangan, suami aja. Suami ini hutang diam-diam. Tiga pihak di mana dia berhutang datang. Terus bergantian. Mengatakan jumlah tertentu. Yang satu datang mengatakan jumlah tertentu. Mau tidak mau kemudian terbuka kepada istrinya bahwa aku tidak cuma hutang pada satu pihak, tapi sekian pihak. Dan jumlahnya berapa banyak? Mencapai ratusan juta. Oh bisa sih dengan menjual mobil mereka, bisa. Tapi itu akan menggoncang kebiasaan budaya dari keluarga ini. Ya turunkan standarnya aja Pak. Mereka kan tadinya beli mobil cukup baru. Dijual, buat bayar sebagian, lalu turun berikan mobil yang sederhana aja. Karena mereka sudah terbiasa. Ya, selama disepakati nggak ada masalah. Selama disepakati nggak ada masalah. Tapi kalau tidak sepakati, bertengkar setiap hari. Mengapa? Karena hutang. Kemudian bertambah lagi masalah karena ingat tiba-tiba. Sudah perhatikan ya?
Uang itu ternyata membuat peka seseorang. Orang yang kekurangan lebih peka dengan kehidupan ini. Berbeda dengan orang yang limpah. Orang kekurangan, orang tidak punya uang. Contoh ya, tidak punya uang di bulan itu, di minggu itu. Padahal orang lain nggak tahu. Tapi ketika jalan-jalan, ketemu teman, mau diajak makan bersama-sama, dia sungkan. Mengapa? Karena biasanya kamu yang bayari. Kali ini tidak berani. Sekali ngobrol sama temenmu habis 250-300 ribu. Minggu itu kamu nggak punya uang. Di dompetmu tinggal 20 ribu. Begitu peka ketika temanmu ngajak, ayo kita makan-makan gitu. Kamu menolak. Dengan kamu menolak, lalu temannya ngomong, ini saatnya gantian aku yang bayari. Normal kan? Dan mungkin dia ngomong juga dengan santai. Tapi omong yang santai itu bisa melukai dia. Menyinggung harga dirinya. Biasanya aku yang bayar, sekarang kamu ngomong gitu. Sombong. Sombong, mentang-mentang punya uang. Padahal temannya nggak tahu kamu ini nggak punya uang. Tapi uang itu membuat kamu peka. Bayangkan loh. Tidak tahu, karena penampilanmu tidak berubah. Engkau masih dengan kebiasaanmu santai. Tapi sebenarnya dompetmu tinggal 20 ribu. Jadi peka. Bayangkan. Uang membuat peka. Berapa banyak keluarga demi keluarga ternyata hatinya peka mendekati akhir bulan. Mengapa? Ya karena ada perhitungan yang begitu detail. Ada menahan diri, menguasai diri yang terpaksa. Berapa banyak? Wah Pak, kalau begitu memang lebih enak kita ini longgar ya Pak. Oh benar. Karena itu kelolalah uangmu dengan baik. Jawaban saya bukan, oh karena itu milikilah uang yang banyak. Oh tidak. Karena itu kelolalah uang dengan baik. Mengapa? Tidak peduli kamu punya uang banyak. Kalau tidak diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan dengan baik, uangmu akan cepat habis. Engkau bisa lebih daripada orang lain. Tapi karena kamu ini tidak mengembangkan kemampuan mengelola uang dengan baik, maka kamu tidak punya simpanan. Maka kamu tidak cukup punya uang untuk hal-hal yang sederhana. Mepet. Setiap bulan selalu habis bahkan kurang. Tapi kalau kamu bisa mengelola uangmu dengan baik, kau akan mengerti, oke turunkan standar, oke kurangi pos yang ini, oke paksakan diri untuk tidak berbelanja dulu, paksakan diri tidak jajan seperti biasanya jajan. Itu mengelola, mengatur. Jadi bukan masalah uangmu banyak atau tidak, seberapa kamu punya kemampuan. Jadi Pak, lebih enak kok longgar ya Pak. Betul. Jadi akan bisa terhindar dari kesulitan hutang piutang. Bahkan, kalau kamu bisa punya simpanan cukup, bahkan ketika kamu ini punya simpanan yang cukup, ketika suamimu atau istrimu butuh pertolongan, tidak perlu hutang, kamu beri. Asal tidak terulang terus sehingga menggantungkan hidupnya dari dirimu. Gak bagus. Karena suami istri itu harus saling mempengaruhi. Perhatikan tangan saya. Harus saling mempengaruhi. Harus saling membutuhkan. Tapi tidak boleh menggantungkan dirinya. Ini huruf A. Mengapa? Karena kalau suaminya punya kesulitan, maka istrinya akan rontok. Tidak boleh begini. Suami istri seperti apa? Suami istri seperti huruf H. Di sini ada tengah-tengahnya. Terhubung, saling membutuhkan, saling mempengaruhi. Tapi kalau satu pihak
punya kesulitan dan segala macamnya, runtuh, tetap kuat. Secara iman, secara keyakinan, termasuk secara keuangan. Harus begitu. Mau tidak mau. Pak, bagaimana kalau saya menghadapi pasangan saya, suami atau istri saya, tidak mau tahu tentang keuangan rumah tangga, tidak bertanggung jawab. Bagaimana mengatasinya, Pak? Sudah tidak bisa hutang piutang lagi di antara suami istri, Pak. Sudah tidak bisa dipercaya. Sudah hutang lagi keluar begitu rupa. Saya tadi katakan, hadapi bersama-sama. Tapi kamu harus bisa kuat, tidak runtuh. Berarti saya harus punya simpanan yang saya tidak sampaikan kepada istri saya atau suami saya. Saya harus mengatakan, itu tidak ideal. Itu tidak terbuka jujur, tidak membangun kepercayaan begini. Mengapa? Tapi untuk kepentingan bersama. Karena pasanganmu tidak bisa terbuka, tidak bisa dipercaya. Jadi kamu harus bertahan. Seperti itu, Pak. Benar, karena itu memang itu belum ideal. Yang ideal adalah terbuka apa adanya, saling percaya. Demi kepentingan bersama, didasari cinta. Harus begitu. Tapi kalau suami saya, istri saya begitu bagaimana, Pak? Saya katakan, lokalisir kesalahannya. Apa itu? Batasi saja. Kemudian katakan bahwa kalau kamu begini terus, ya kita dalam hal keuangan betul-betul ada garis nih. Kalau ada pertanyaan berikutnya, Pak, bolehkah saya berpisah bahkan bercerai dari dia? Loh, tidak dong. Mengapa? Memang berpisah dari dia menyelesaikan. Memang bercerai dari dia menyelesaikan. Menyelesaikan, Pak. Minimal saya tidak sakit hati sama dia. Loh, bagaimana dengan janji nikahmu? Bagaimana dengan anak-anakmu? Bagaimana dengan perjalanan 12, 15, 17 tahun yang sudah engkau lewati? Sayang dong. Jangan putus asa. Tetap pada jalan keluar. Tetap pada jalan keluar. Bolehkah saya berpisah? Kalau berpisah, ya sepakati. Sepakati. 2 minggu, sebulan. Supaya apa? Masing-masing bisa merenungkan. Tapi tidak untuk berbuat senangnya sendiri, sesukanya sendiri, lalu berdosa. Tidak. Tidak. Berpisah untuk saling merenung. Itu seperti memberi pelajaran. Benar. Sepakati. Harus dewasa, harus berani. Pak, kok seperti itu toh, Pak? Seperti tidak terpisahkan. Loh, suami istri memang tidak terpisahkan. Pak, saya mau enaknya sendiri. Saya kalau nggak enak, saya nggak mau. Ya kamu nggak siap jadi suami istri. Karena harus saling menopang, harus menolong. Mau tidak mau. Pak, jadi saya ini bisa menderita karena dia. Bisa jadi. Tapi itu kan ada jalan keluar berikutnya. Tetap ada jalan keluar. Saya percaya. Terlebih lagi kalau kamu mengandalkan Tuhan. Kamu terbuka untuk dikoreksi. Kamu mau berubah, mau bertobat. Tetap ada jalan keluar. Kita lanjutkan di segmen yang lain. Salam keluarga Indonesia.